Bekerja sama dengan Selamat malam pemirsa KTV dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, Coffee Table Talk akan hadir dengan informasi yang pastinya akan menambah wawasan Anda. bekerja sama dengan Pemirsa KTV pasti sudah tidak sabar lagi ingin berjumpa serta menambah pengetahuan Anda dengan Theocentric Motivator kita yaitu Pak Eloy Zaluku. Dan pembahasan dan tema kita hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan dari fokus. Apakah Anda sudah fokus di setiap pekerjaan yang Anda lakukan? Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung sapa Pak Eloy yang sudah ada di samping saya. Halo Pak Eloy, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Istimewa sekali. Istimewa sekali. Setiap hari selalu luar biasa. Setiap minggu selalu luar biasanya ketemu Pak Eloy. Yes. Karena apa tuh? Karena gini, semangat atau tidak semangat itu sebetulnya adalah pilihan. Pilihan. Jadi kalau kita berbicara mengenai success triangle principles, kita bicara mengenai motivasi, siapapun pembicaranya itu selalu berbicara mengenai attitude atau sikap. Sikap itu adalah pilihan. Jadi kalau pemirsa di rumah ditanya apa kabar, apakah Anda mengatakan ya begitu deh, atau biasa-biasa saja, atau Anda mengatakan istimewa, luar biasa, itu adalah sebuah pilihan. Dan saya menyampaikan loh sebelum kita berbicara mengenai fokus ini, ternyata pilihan-pilihan ini akan menentukan termasuk apakah Anda memilih untuk fokus atau tidak. Jadi dasarnya adalah pilihannya. Pilihan. Jadi sebenarnya fokus itu juga sebenarnya pilihan kita. Sebuah pilihan dan ternyata banyak orang di dunia tidak pernah memilih untuk fokus pada bidang tertentu. Padahal minggu lalu kita berbicara mengenai bakat. Seminggu sebelumnya kita berbicara cintai pekerjaan Anda. Iya, motivasi. Motivasinya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai fokus. Dan di dalam buku ini saya mengatakan bahwa saya sangat yakin untuk menjadi pemenang di era persaingan yang semakin menggila ini, caranya adalah Anda mesti menjadi ahli, expert di bidang yang Anda geluti. Setuju Dan sekali. kalau Anda mau menjadi ahli di bidang yang Anda geluti, Anda mesti fokus. Itu yang kita bicarakan. Oke, berbicara soal fokus dari berbagai macam sisi orang punya pendapat. Tapi dari sisi seorang Theocentric Motivator, apa sih itu fokus itu? Jadi ini kan sebetulnya series dari apa yang kita bicarakan di minggu-minggu yang sebelumnya, lalu. Dan mungkin saja teman kita Sandy, dia berpikir, waduh kok pengulangan, kayaknya gue udah pernah dengar yang... Ya karena memang harapan kita ini kalau diikutin dari awal sampai akhir, di ujung nanti, di Desember tahun 2016, transformasi terjadi. Pendengar kita berubah. Kan itu yang kita lakukan. Itu yang kita... Dan mereka berubah, kita sendiri mesti berubah. Setuju. Karena sebetulnya tantangan seorang pembicara atau seorang penceramah seperti kita-kita ini adalah bagaimana kita melakukan apa yang kita bicarakan ini. Oleh karena ada banyak pembicara-pembicara yang jago banget ketika ngomong. Tetapi kehidupan pribadinya ternyata tidak mencerminkan apa yang diajarkan. Setuju. Ada beberapa orang misalnya yang berbicara... Termasuk ada satu buku yang namanya The Power of Focus. Dituliskan oleh orang bernama Jack Canfield. Tetapi kalau kita lihat ternyata dia menikah 3 kali. Saya tidak mengatakan menikah 3 kali itu adalah sesuatu yang harus membuat seseorang tidak tetapi yang saya maksudkan adalah bagaimana menghidupi apa yang dibicarakan ini. Ini adalah tantangan besar. Jangan sampai loh Net, ini juga antara kita bertiga. Dan kru-kru, jangan sampai kita ini setiap minggu berbicara mengenai hal-hal ini. Dan ternyata cuman sesuatu yang cuman pekerjaan yang tidak mengubahkan kita. Jadi kalau saya ditanya Net, Eloy, tantangan terbesar menjadi seorang pembicara Theocentric Motivator itu apa? Tantangan terbesarnya adalah bukan berbicara seperti ini. Bukan mempersiapkan bahan, tetapi bagaimana saya bisa menghidupi apa yang saya bicarakan ini. Dan sebagai seorang host,
Saya juga berharap kamu menghidupi apa yang kita bicarakan setiap minggu ini. Amin, pastinya. Jadi juga. tidak sia-sia setiap pertemuan kita, tidak ada yang sia-sia. Karena bagaimanapun juga waktu terus berjalan. Jangan sampai nanti di akhir Desember saya masih seperti ini aja. Begitu kan Pak Eloy? Ya persis, dan ya itu ya kan paling mengerikan ya, kita ngomong dari A sampai Z, tapi ternyata kalau teman-teman ini mengikuti saya ke rumah, kan pertanyaannya begitu. Iya, betul sekali. Mengikuti saya di rumah selama 24 jam saja, mereka bisa menemukan Eloy melakukan nggak apa yang saya bicarakan ini. Itu yang paling mengerikan. Dan harapan saya, ya saya bisa menghidupinya, walaupun tidak akan pernah sempurna, kata Dorce, kesempurnaan milik Allah. Tapi minimal, itu yang kita harapkan ya. Teman-teman di rumah juga yang mendengarkan, jangan cuma dengar ya. Mari kita hidupi. Dilakukan, dihidupi. Ya. Berbicara soal fokus, sama nggak sih sama dengan konsisten fokus itu? Harusnya sama. Jadi fokus, bicara mengenai kesetiaan, bicara mengenai konsistensi, persistensi, ya itu berbicara mengenai hal yang sama. Dan ini saya mesti kembali kepada definisi sukses menurut Theocentric Motivation. Yes. Di awal sekali di bulan November saya pernah mengatakan bahwa dari perspektif Theocentric Motivation, sukses utamanya bukan tentang mobil mewah, bukan rumah mewah, bukan jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan. Saya tidak mengatakan itu salah, Net. Ya. Tetapi saya mengatakan itu bukan hal utama. Jadi hal utamanya apa dong? Hal utamanya adalah kesetiaan melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? 10 kali lebih baik dari orang lain. Sesuai dengan bakat dan potensi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, yang kita sudah bahas minggu lalu. Bahwa kemudian Anda mendapatkan mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi di kantor, bisnis berhasil, Anda menjadi terkenal, itu adalah buah dari kesetiaan Anda. Tetapi tapi buah itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Saya ulang ya, ini agak ribet, tapi saya mesti ulang. Jadi kesuksesan Net itu adalah utamanya bukan tentang mobil mewah, rumah mewah, atau jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi kesetiaan Anda melakukan yang terbaik sesuai dengan bakat dan potensi yang Tuhan percayakan kepada Anda. Bahwa karena kesetiaan itu, akhirnya Anda mendapatkan rumah mewah, mobil mewah. Itu adalah buah dari kesetiaan Anda, tetapi buah itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Apa hubungannya dengan fokus? Kesetiaan yang saya maksudkan di dalam kalimat tadi itu adalah fokus. Oke, jadi pada intinya dalam kita berfokus pun jangan berfokus pada kekayaan dan materinya saja, tapi harus berfokus pada tujuan utama kita fokus itu, kesuksesan kita itu untuk siapa dan untuk apa. Oke, tetapi kesetiaan tadi itu adalah gini loh, kita ini kan hidup di tengah-tengah yang namanya paradox of choice. Yes. Paradox of choice adalah di mana kita hidup di tengah-tengah situasi terlalu banyak pilihan. Dan ini yang seringkali membuat kita tidak fokus. Nah, ada seorang pemikiran namanya Daniel Goleman yang menuliskan juga buku mengenai The Power of Focus. Nah, beliau itu kan seorang psikolog yang dia juga menuliskan buku-buku sebelumnya mengenai emotional intelligence. Dia menuliskan buku mengenai social intelligence, dan dia menuliskan buku yang bagus yang judulnya adalah The Power of Focus. Dari penelitian-penelitian beliau, dia mengatakan bahwa sebetulnya rahasia terbesar dalam menemukan hasil karya agung itu bagi dia nih adalah fokus. Nah, waktu kita ngobrol aja dengan seorang sahabat, seringkali kita kan tidak fokus. Iya, betul. Kenapa? Ketika kita berbicara seperti ini pun terkadang kita sering tidak fokus gitu kan. Termasuk pemirsa di rumah waktu lagi mendengarkan kita. Bisa tidak mendapatkan banyak hal hanya karena distraction, terlalu banyak pengganggu. Apa itu? Entah itu handphone, entah itu internet, entah itu hal-hal yang sebelum jam ini ternyata kita terlibat konflik atau diskusi yang kurang menyenangkan dengan teman di kantor, dan itu kita bawa sampai di rumah. Jadi kita lagi nonton nih jam 7 malam, hari Senin malam atau hari Jumat malam, tapi kita nggak konsentrasi, kita nggak fokus, hanya gara-gara apa? Ada gangguan-gangguan yang belum tentu itu adalah bunyi telepon, tetapi emosional, gangguan secara emosi yang membuat kita tidak fokus. Betul sekali. Nah, itu yang membuat dan kita harus tetap fokus dengan tema kita fokus ini. So, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Fokus tetap di Coffee Table Talk, karena Theocentric Motivator kita akan membahas lebih dalam lagi. Tetap di KTV, televisi kota kita.